Setelah di beberapa waktu lalu kita membuat kipas pendingin HP yang kita buat dengan barang murah dan seadanya, di video kali ini kita akan mengupgrade kipas tersebut supaya lebih kencang dan lebih efektif lagi untuk mendinginkan smartphone kita. Nah, untuk kali ini kita tidak akan terlalu banyak mengupgrade kipasnya ya kawan-kawan. Kita hanya mengganti kabel yang kita gunakan supaya memiliki voltase yang lebih tinggi yang sesuai dengan spesifikasi kipasnya. Jika kalian penasaran, simak terus video ini ya. Oke kawan-kawan, kembali lagi di channel saya Fiknet, dan di video kali ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya, yaitu membuat kipas pendingin HP. Nah, di video kali ini kita akan upgrade kipas tersebut supaya menjadi lebih kencang dan sesuai dengan spesifikasi pada kipasnya. Untuk kipas yang kita gunakan masih tetap sama, yaitu kita pakai kipas CPU atau kipas komputer dengan diameter kipas selebar 6 cm. Seperti yang kita ketahui bahwasannya spesifikasi dari kipas tersebut adalah 12 volt 0,16 ampere, yang membuat kipas tersebut jadi kurang maksimal apabila kita menggunakan kabel USB biasa yang kita potong kabelnya. Jadi kabel USB ini memiliki voltase yang cukup kecil, hanya 5 voltase saja, yang itu adalah ukuran voltase yang kurang dari setengahnya dari spesifikasi kipas yang kita gunakan. Kemudian disebabkan karena kita memakai adaptor charger HP yang rata-rata menggunakan voltase 5V saja, yang membuat kipas ini tidak berputar sesuai dengan spesifikasinya. Karena di zaman sekarang untuk charger HP pabrikan lebih meningkatkan ampernya daripada voltasenya. Nah, tapi itu bukan menjadi masalah, kita tetap dapat menggunakan kepala charger tersebut, atau bahkan kita juga bisa menggunakan power bank meskipun output voltase yang dikeluarkan hanya 5 volt saja. Sebenarnya dengan cara lain kalian juga bisa menggunakan adapter yang bukan dari charger HP seperti yang saya miliki ini. Ini adalah adapter charger untuk Arduino yang memiliki spesifikasi 12 volt 2 ampere. Namun saya kurang sreg dan kurang nyaman jika harus menancapkan lagi ke colokan listrik. Jadi saya ingin yang lebih simpel, yang lebih praktis, lebih ringkas. Jadi saya lebih memilih menggunakan kabel USB saja. Nah, kabel USB yang kita pilih bukan kabel USB yang biasa ya kawan-kawan. Kita pakai kabel converter step up yang seperti ini, yang dimana kabel USB ini dapat menaikkan voltase dari kepala chargeran kalian atau dari power bank juga tentunya. Dengan menaikkan voltase ini, untuk ampernya akan berkurang ya kawan-kawan, dan itu juga tidak jadi masalah karena kipas yang kita gunakan hanya menggunakan ampere yang kecil saja sebesar 0,16 ampere. Sebelum kita mulai merakit, untuk alat-alat yang saya gunakan akan saya taruh link pembeliannya di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai proses perakitannya. Pertama kita lepas terlebih dahulu kipasnya biar lebih mudah. Kemudian kalian telanjangi kabel-kabelnya, pastikan jangan terlalu pendek dan juga jangan terlalu panjang dalam proses menelanjangi kabelnya. Setelah itu kita juga memotong colokan kabel USB converter step up-nya, juga kemudian telanjangi kabelnya. Nah, ketika kabel sudah sama-sama telanjang, langsung kalian sambungkan saja seperti biasanya. Jangan lupa untuk menyamakan warna kabel agar tidak jadi konslet. Setelah itu kita coba tes kipasnya sambil ganjal dengan tangan agar kabel tidak bersentuhan kawan-kawan. Jika sudah nyala, kalian cabut lagi kabelnya, tinggal rapikan kabelnya, tutup dengan solatip atau lakban sampai rapi dan kabelnya tidak berantakan. Nah, setelah jadi seperti ini, kipas akan berputar sangat kencang yang mengakibatkan kebisingan yang cukup terasa kawan-kawan. Ini adalah kebisingan yang saya peroleh menggunakan aplikasi decibel meter yang ada di Play Store. Memang lebih berisik, namun tidak sampai mengganggu telinga kok, apalagi kalau kalian main game dengan menggunakan headset. Jika dibandingkan dengan kita membuat kipas sebelumnya, ini jadi jauh lebih berisik ya kawan-kawan. Namun kipas yang ditiupnya juga jadi jauh lebih kencang, sehingga bisa mendinginkan HP lebih cepat. Selanjutnya kita tes sekali lagi, dan jika sudah berjalan,
langsung kita tempelkan ke casingnya kawan-kawan. Untuk proses penempelan di casing, kalian bisa pakai lem ataupun kalian pakai double tip 3M seperti yang saya gunakan. Karena di sini saya ingin lebih fleksibel, bisa dibongkar pasang, jadi saya pakai double tip saja ya kawan-kawan. Nah, karena kipasnya sudah kita upgrade voltasenya, sehingga perputaran kipasnya juga akan jadi lebih kencang ya kawan-kawan. Jadi saya rekomendasikan agar dapat melindungi jari kalian dari tidak sengajanya masuk ke kipasnya, saya rekomendasikan untuk langsung pasang pelindung saja seperti ini kawan-kawan. Jadi dengan pelindung ini meminimalisir jari kalian masuk ke dalam kipasnya dan meminimalisir tangan kalian terluka akibat masuk ke dalam kipasnya. Nah, setelah jadi langsung kalian coba untuk bermain game. Nah, dengan menggunakan kipas ini kalian akan bermain game ataupun menggunakan HP tanpa terganggu lagi dari panasnya HP yang membuat kurang nikmatnya bermain game. Ketika HP menjadi panas akan mengakibatkan tangan kurang nyaman juga. Bahkan main game juga bisa mengalami masalah frame drop dan lain-lain. Akan tetapi sayang sekali di sini saya tidak memiliki alat yang bisa mengecek suhu, sehingga saya tidak dapat membandingkan panas yang dihasilkan ketika tidak menggunakan kipas tegangan 5 volt saja maupun yang sekarang sudah upgrade ini. Mungkin di lain waktu kita akan coba untuk membeli alat yang bisa melihat suhu agar kita semua bisa membandingkan apakah yang kita lakukan ini beneran memberikan manfaat atau hanya gimmick belaka saja. Di sini saya cuma bisa memberikan gambaran saja tanpa bisa membuktikan secara real data. Akan tetapi yang saya rasakan cukup signifikan dalam mendinginkan sebuah HP, karena sebelum video ini saya edit dan saya upload, saya coba tes terlebih dahulu, takutnya nanti hasilnya akan sama saja dengan video sebelumnya. Mungkin ke depan kita akan coba upgrade lagi supaya dapat lebih efektif dalam mendinginkan HP. Untuk itu jika kalian tertarik silahkan subscribe channel ini dan juga jangan lupa like video ini jika bermanfaat untuk kalian. Saya ingatkan kembali, barang yang saya pakai semua ada di link di deskripsi video ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini kawan-kawan. Video tentang membuat kipas HP versi kedua ini, kita jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.